Oh, sudah ini. Sudah ada yang record, Bu. Saya sudah WA Bu Amel. Oh iya iya iya. Iya, Bu Amel minta saya pakai akun farmasi, tapi udah tadi gagal ya. Oke. Masih ngantor kah, Bu? Harusnya masih. Harusnya masih tadi mobilnya di bengkel. Oh gitu. Sip. Monggo, Bu. Ini Mbak Yesi. Kak Yesi, Bu Yesi. Gimana gimana? Ini dari apa? Dari komunikasi info tele. Iya, Apa jadi namanya? Namanya. Bu Irami ini ada Bu Yesi Cassandra. Bu Yesi Cassandra ini beliau bergerak di bidang distribusi obat herbal, khususnya obat-obat yang fermentasi gitu ya. Terus tuh untuk hari ini mohon maaf saya mewakili produsen ya Bu ya, karena teman-teman memang harus membangun jaringan juga ke produsen. Jadi kemarin memang saya minta Bu Amel untuk mendampingi teman-teman untuk presentasi yang dari BSI gitu ya, karena saya harus mewakili produsen. Oh, gitu. Ya, tadi dari PT apa aja Mas? Kalau saya PT Bio Herba Medicine, Bu. PT Pak catat aja. Oh dari Mas Eman tuh mewakili PT Bio Herbal Medicine. Iya, Kalau yang Bu Yesi, beliau membawahi nama perusahaannya Beherba, Beherba. Herba. Ya, Oh mohon maaf ini tadi yang rekam siapa jadinya? kayaknya dari admin farmasi deh, Bu. Soalnya ini tadi saya minta Bu Amel untuk di-record. Ini sudah notifnya sudah being record. Sampai sekarang. Ini gimana Bu? Perkenalan dulu Saya atau tak, gimana ya? sebentar ya. Ya, Saya tak join pakai komputer dulu gimana? boleh Bu, boleh. Bentar ya, maaf ya. Ya, Bu Yesi, Iya, Pak Eman. terdengar ya Bu? Iya, kedengar. Saya nyimak ya. Oke, siap. Bu Yesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. hostnya tuh berarti dari pihak farmasi ya, Pak? Apanya Bu? Apa Iya, kenalannya gimana? ya perkenalannya mungkin nanti Ini dipersilakan saja. dadakan banget ini saya. Waduh, mungkin nanti dikasih waktu perkenalan dulu ya. Mungkin dari eh, Mbak Yesi perkenalan, kemudian Ibu Irami dulu deh gitu. Baru nanti Mbak Yesin, baru nanti saya untuk mewakili siapa gitu. Kalau saya sudah kenal sih, cuma saya kan hari ini beda ini. Ya, jadi yang MC-nya ini nanti Bu dari Irami. saya. Ya Allah, aku dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini di sini ada Pak Suratman ya,
selaku perwakilan dari PT Bio Herbal Medicine. Kemudian ada Ibu Yesi dari distributor Beherba gitu ya Mbak ya. Mbak atau Bu ya? Salam kenal ya, saya namanya Irami Dumakan Cana Irianto, biasa dipanggil Ami, dan di sini ada mahasiswa kami dua kelompok ya. Dari kelompoknya Mbak Lili Nur dan Mbak Wiresti, 2 orang ya? Ya, Oke, kemudian ada Mbak Okta, kemudian Mbak Angel, Mbak Regina ya? Benar nggak? betul Ya Bu. Allah, alhamdulillah saya masih ingat nama-namanya. Kok tadi tuh aku dikasih list namanya gitu. Dan ini saya juga mohon maaf Bu Yeti, saya memang di sini selaku perwakilan dari Prodi Farmasi D3 Poltekkes BSI. Iya, Jujur Bu. ini memang ini apa ya? Adopsi dari mahasiswa kelas inkubasi bisnis farmasi, dan memang kebetulan saya sendiri memang bukan sebagai dosen pengampu ya di sini. Jadi memang saya untuk produknya sendiri kemarin belum benar-benar mengenali ya sebenarnya ya produknya ini. Tapi saya lihat dari apa namanya track record dari mahasiswa ini 2 kelompok ya. Ini tuh dari dulu semester 2 ya Mbak ya, dasar-dasar farmasi ini termasuk kelompok yang konsisten dalam menjalani usaha. Ya, dulu mereka ini ngambilnya jualannya adalah risol mayo. Dari tahun lalu sampai sekarang tuh konsisten untuk penjualannya. Jadi kalau dilihat dari apa namanya bagaimana kinerja mereka dalam berupaya berusaha itu konsisten gitu. Dan saya wow ya melihat produk-produk karya mereka ini diubah ya dari risol mayo kan hanya makanan ya. Sekarang mereka berinovasi di bidang herbal gitu ya produknya. Mungkin nanti dari teman-teman bisa memperkenalkan diri ya dari kelompok yang pro seri Bright ini. Kelompoknya Mbak siapa? Meg, Mbak Lili atau Meg? Izin Mbak Bu, Desi ya? izin menjawab Bu, untuk kelompok Projari Bright ini kelompok dari saya, Dwi Resti, dan juga partner saya dari Mbak Lili Nur Hidayati Bu. Oke, gitu. Mungkin nanti kenalan dulu ya Pak ya tadi ya. Ke Pak Eman dulu ya, kemudian Bu Yesi gitu ya. Bu Yesi dulu nggak apa-apa Oh, Bu Bu. Yesi dulu. Oh ya, Bu Yesi mau Bu Yesi. Mungkin bisa apa namanya? Kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Oh iya, sama-sama Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi. Dulu saya memang juga lulusan farmasi ya. Saya memang saat ini bergerak di bidang fokus di produk-produk herbal, tapi spesialisasi lagi itu tentang bioteknologi atau yang bahasa dulunya kita kenal dengan fermentasi gitu. Nah, produk ini memang cukup menarik. Saya sudah mendalami cukup lama. Kemudian karena ini itu produk harus disosialisasikan ke masyarakat, jadi sebetulnya saya lebih concern untuk klinisnya sebenarnya. Bagaimana mekanisme kerja obat itu sehingga bisa bermanfaat dan efek terapinya itu seperti apa sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, saat ini sebetulnya Biherba adalah brand kedua yang kita mulain. Mudah-mudahan sih bisa mensuplai produk-produk yang memang diperlukan oleh masyarakat. Kemarin dari awal Pak Eman mengatakan kepada saya kalau memang saat ini ada satu produk yang khusus untuk menurunkan berat badan ya, Pak Eman ya. Sama pemutih. Ya, sama pemutih. Oke. Nah, itu sebetulnya sih produk-produk yang sangat dinanti-nanti gitu di masyarakat karena problem itu banyaknya di situ.
produk pelangsing, mencerahkan kulit gitu. Karena sejauh ini kan seperti produk pencerah kulit itu kan banyakkan secara topikal dengan memberikan efek samping yang juga tidak baik gitu. Nah, bagaimana kalau memang kalau ini tipikal produknya oral ya, Pak Iman ya? Oral. Oral. Nah, kalau oral kan mekanisme kerjanya kan nanti akan menghambat produksi melanin secara internal. Mudah-mudahan sih jurnalnya saya belum cari ya. Saya harapkan nanti kan teman-teman dari farmasi bisa memberikan sehingga kita bisa mengedukasinya dengan bahasa marketing yang baik. Mungkin dari saya segitu aja, Pak Eman. Oh ya, Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Yesi. Jadi memang mungkin semoga nanti ini produk dari mahasiswa kami bisa menjawab dari pertanyaan. Betul. Sejauh ini Bu Ira saya connect dengan akademisi sebetulnya ya. Saya sangat surprise banget nih yang dilakukan oleh Poltekkes BSI ya. Karena sejauh ini yang saya tahu kadang-kadang di kampus itu riset kemudian untuk membawanya ke lapangan agak susah gitu. Karena apa yang diharapkan di lapangan dengan yang di riset itu kadang-kadang suka nggak nyambung gitu. Jadi di kampus riset macam-macam herbal atau segala macam dengan komplit lah risetnya gitu. Tapi ketika dibawa ke lapangan itu dengan bahasa yang bisa diterima oleh awam, dalam istilahnya bahasa marketingnya itu susah untuk diterima gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa sinergis gitu ya. Kita bisa menerjemahkan gitu istilahnya apa yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat sehingga antara kampus, akademisi sebagai lembaga riset misalnya itu bisa menjawab problem-problem yang ada di masyarakat. Sebetulnya tujuannya kan harusnya seperti itu, gitu. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Kita berharap sih sinerginya tidak hanya sampai di sini, gitu. Mudah-mudahan sih ada. Mungkin nanti saya juga memberikan masukan apa sebetulnya yang dibutuhkan di masyarakat di lapangan seperti apa gitu dan nanti di kampus di akademisi bisa menerjemahkannya gitu dalam bentuk riset-riset yang mendukung istilahnya karena kalau juga tanpa dukungan riset kan juga kalau awam yang udah levelnya ke atas itu agak sulit untuk menerima gitu. Ya, benar sekali Bu Yesi. Saya support ya Mas ya karena memang selama ini permasalahan akademisi itu memang risetnya tuh sangat banyak sekali, sangat complicated, tapi memang ternyata ada kayak gap gitu ya antara researcher sama produsen gitu ya bahan lama itu kita bisa menjadi inisiator agar bisa hilirisasi produk ya. Jadi kita juga nanti mungkin minta masukan dari Pak Suman dan Bu Yesi ya terkait apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Karena kan yang megang kan nyambung terus sama masyarakat itu kan adalah dari produsen sendiri ya, produsen obat herbal khususnya. Dan nanti harapannya kita dapat masukan dan nanti kita bisa fokus ya kalau riset gitu ya, riset nanti biasanya nanti bulan-bulan mulai bulan Juni itu kita sudah mulai mendesain riset untuk mahasiswa semester masuk semester 5 nanti ya. Nanti kan dari situ nanti mungkin kita terkait dengan riset-risetnya bisa bermuara pada kebutuhan di masyarakat. Makasih Bu Yesi, nanti mungkin minta masukannya selalu. Sama-sama Bu Ira. Ya, monggo Pak Suratman dari Bioherbal Medicine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu waktunya. Saya hari ini mewakili PT Bioherbal Medicine. Saya hadir sendiri karena kebetulan memang sudah masuk libur ya, tetapi kemarin sama beberapa atasan sudah saya diskusikan karena sebenarnya PT Bioherbal Medicine ini bekerja sama beberapa UPOT ya. Ada 5 UPOT, kita membawahi UPOT fotosintesis itu di Kota Madiun, kemudian UPOT Neosipa di Magetan,
UKOD Jaya Mandiri Indonesia ada di Ponorogo, kemudian UKOD Jamu Tradisional Alkomar ada di Nganjuk, dan UKOD Putri Langgeng ada di Rembang. Nah, kebetulan untuk PT Bioherba Medicine saya yang membawahi gitu ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan ada beberapa produk yang mungkin akan saya masukkan ke beberapa UKOD itu, dan alhamdulillah kita sudah dapat sambutan baik ya, termasuk nanti dari distributor sudah saya diskusikan. Mungkin sedikit itu yang bisa saya ini sampaikan di awal, karena terkait masalah produk insya Allah mungkin dari pemaparan teman-teman nanti yang akan kita dengarkan ya Bu. Oke, terima kasih Pak Suratman. Monggo yang kelompok Rosary Break dulu ya. Nanti mungkin perkenalan yang mana Mbak Resti, mana yang Mbak Lili. Kemudian nanti bisa menceritakan ya tentang produknya Rosary Break. Tadi kan ini memang harapannya sebagai pemutih kulit, tapi dari dalam gitu ya. Bukan hanya inner beauty yang keluar mungkin ya. Jadi bisa memutihkan dari dalam. Tadi yang terkait Bu Yesi tadi memang harapannya menghambat produksi melanin ya. Mungkin nanti apakah dia bisa menghambat enzim tirosinase atau enggak. Monggo Mbak Dwi Resti dan Mbak Lili, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan. Mohon izin kepada Pak Eman, Ibu Yesi, dan juga Ibu Irami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Projari Bright. Nama saya Dwi Resti Nilasari, dan ini rekan saya Lili Nur Hidayati. Kami membuat sebuah produk yang bernama Projari Bright. Tujuan dari produk kami ini tuh ingin menciptakan sebuah inovasi baru yang dari produk kapsul dari bahan alami herbal yang minim efek samping untuk menggunakan mencerahkan kulit dan juga masalah kulit lainnya yang terjadi di masyarakat saat ini. Kebanyakan soalnya di masyarakat saat ini itu menggunakan obat-obatan yang untuk mengobati masalah kulit hitam, kulit berjerawat, dan juga kulit kusam itu menggunakan bahan-bahan yang kurang aman untuk tubuh begitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mungkin nanti dapat kami paparkan pada saat kami melakukan presentasi. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Dwi. Selanjutnya, nanti mungkin detailnya nanti ya Pak presentasi. Oke Mbak, kelompoknya Mbak Okta ya? Ya Mbak Okta dan teman-teman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Midwas, yaitu kapsul pelangsing untuk wanita dan pria. Kapsul kami itu menjawab dari kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki badan yang langsing, yang sehat, tetapi mempunyai kebiasaan yang buruk seperti makan makanan yang kurang sehat, tidak berolahraga, dan juga kurang aktivitas. Maka kami membuat produk Megwas untuk merealisasikan keinginan mereka mempunyai badan yang ideal. Itu Ibu. Oke, makasih Mbak. Siapa tadi? Okta ya. Jadi yang ini memang satunya pingin putih, satunya pingin menurunkan berat badan. Nanti habis Lebaran itu kan banyak sekali. Ada kue-kue, gula-gula, santan-santan ya. Nanti habis kemarin turun karena puasa, karena Lebaran bisa naik lagi. Nah ini mungkin juga bisa jadi solusi. Selanjutnya gimana nih Pak Evan? Langsung kita presentasi gitu? Bisa? Mbak, siapa dulu yang mau presentasi ini?
Mohon izin Bu, untuk yang melakukan presentasi pertama dari kelompok saya, yaitu produk Procherry Bright. Saya izin share screen untuk PowerPoint-nya ya Bu. Monggo, Mbak. Baik, mohon izin untuk waktunya ya Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan kami mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia yang akan menyampaikan beberapa informasi mengenai produk kami, yaitu Procherry Bright. Semoga setelah kami melakukan pemaparan mengenai produk kami, Bapak Ibu dapat tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Dan kami mendapatkan info bahwa di sini ada produsen yang mungkin dapat membantu melegalkan produk kami, dan juga distributor yang mungkin dapat membantu juga untuk memasarkan produk kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Restini Nawasari, dan ini partner saya, Nini Nur Hidayati. Baik Bapak Ibu, kami menjumpai masalah kulit yang sering terjadi di masyarakat, terutama pada kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Masalah kulit yang sering terjadi di masyarakat itu seperti kulit kering, kulit tidak cerah, kulit berjerawat, dan juga kulit kusam. Kami sudah melakukan studi literatur dari berbagai jurnal, dan kami menemukan bahwa masalah kulit tersebut dapat diatasi dengan mengkonsumsi buah ceri, buah bengkoang, dan juga bunga sakura. Buah ceri memiliki mekanisme kerja, yaitu mengandung vitamin C yang dapat mencerahkan kulit dengan menghambat jumlah melanin yang dihasilkan sel-sel kulit dan membantu pembentukan kolagen. Vitamin A pada buah ceri ini dapat sebagai antibakteri, sehingga dapat membantu melawan segala penyebab jerawat. Kemudian pada buah bengkoang mengandung vitamin B9 dan juga vitamin B6. Vitamin B9 ini mempunyai mekanisme kerja yaitu membantu mengurangi hiperpigmentasi atau bintik-bintik gelap yang dapat menyebabkan kulit menjadi hitam, sehingga membuat kulit menjadi lebih cerah merata. Kemudian vitamin B6 ini membantu menjaga kekencangan kulit dan juga elastisitas kulit dengan mensintesis kolagen dan protein struktural utama dalam kulit. Kemudian kandungan yang terdapat pada bunga sakura itu mengandung vitamin C yang dapat memproduksi kolagen kulit. Kolagen kulit mampu menjaga kekencangan dan elastisitas kulit dan memberikan tampilan kulit jadi lebih cerah dari sebelumnya. Kemudian kandungan asam fenolat pada bunga sakura ini mengurangi produksi sitokin, proinflamasi, dan meredakan gejala peradangan pada kulit seperti iritasi, kemerahan, pembengkakan akibat jerawat. Kemudian yang terakhir, kandungan yang terdapat dalam bunga sakura ini mengandung asam amino dan juga peptida yang berguna sebagai menjaga kelembapan kulit dengan meningkatkan kemampuan kulit untuk menahan air. Nah, setelah kami melakukan studi literatur tersebut, kami memutuskan untuk membuat sebuah formula, yaitu dengan produk yang bernama Procherry Bright ini. Kami membuat produk
Cherry Break ini menggunakan bahan herbal alami dari bahan ekstrak buah ceri, buah bengkoang, dan juga bunga sakura yang tentunya aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Kami menggunakan formulasi untuk satu kapsulnya itu mengandung Prunicerasi fructus sebanyak 200 mg, Pachyrizi erosi fructus sebanyak 200 mg, dan juga Prunicerulatae floss sebanyak 100 mg. Tujuan dari bisnis kami ini untuk menciptakan produk pencerah kulit dengan inovasi baru dari bahan herbal untuk mengatasi masalah kulit dan juga meminimalkan efek samping. Nah, Bapak Ibu, dari bahan-bahan yang telah disebutkan tadi, masing-masing bahan ini memiliki indikasi seperti buah bengkoang bisa mencerahkan kulit dan juga sebagai antibakteri, di mana antibakteri ini bisa mencegah atau melawan timbulnya jerawat. Lalu ada buah ceri atau Prunicerasi fructus, ini bisa mengurangi hiperpigmentasi, di mana hiperpigmentasi ini terjadi bintik-bintik hitam di kulit akibat produksi melanin yang tidak terkendali. Lalu buah ceri ini bisa membuat kulit lebih merata dan juga cerah, menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Lalu untuk bunga sakuranya atau Prunicerulatae floss, ini bisa menjaga kekencangan dan elastisitas kulit, mencerahkan kulit, antiinflamasi, dan juga melembabkan kulit. Nah, Bapak Ibu, dari produk kami yaitu Pro Cherry Break ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu produk kami sudah simbiotik Bapak Ibu. Ada probiotik dan juga prebiotiknya, di mana prebiotiknya ini dari bahan alam dan probiotiknya dari bakteri yang diolah dengan metode fermentasi. Lalu mengandung Prunus-cerasus atau ceri yang berfungsi sebagai pencerah kulit, anti penuaan, antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Kapsul kami ini tidak berbau dan juga mudah untuk ditelan, tidak menimbulkan efek samping berbahaya seperti produk yang menggunakan bahan kimia. Lalu, produk kami ini aman dikonsumsi sehari-hari karena dari bahan alam dan juga yang sudah pasti halal. Nah, Bapak Ibu, probiotik yang kami gunakan ini ada 5, yaitu Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, dan Lactobacillus helveticus CM4. Di mana Lactobacillus casei ini dapat menjaga keseimbangan mikrobiota kulit. Mikrobiota kulit ini membantu dalam pemecahan kompleks pada kulit sehingga dapat menjaga kelembapan kulit dan juga membantu meningkatkan upaya pencerahan kulit. Jika mikrobiota kulit ini keseimbangannya terganggu, maka dapat menyebabkan gangguan pada produksi lipid. Jadi kulit akan kering dan terjadi masalah kulit lainnya. Probiotik selanjutnya yang kami gunakan yaitu Bifidobacterium lactis. Bifidobacterium lactis ini mempunyai mekanisme kerja yaitu mengatur produksi sebum. Regulasi produksi sebum dapat membantu mengurangi pori-pori tersumbat dan juga pembentukan komedo yang dapat menyebabkan jerawat. Lalu selanjutnya ada Bifidobacterium longum. Bifidobacterium longum ini menjaga keseimbangan mikrobiota usus, di mana mikrobiota usus ini membantu dalam penyerapan nutrisi. Apabila mikrobiota usus tidak seimbang, maka dapat mengurangi ketersediaan nutrisi yang penting untuk kesehatan kulit. Dan mikrobiota usus ini dapat meningkatkan efektivitas produk pencerah kulit dengan memperbaiki penyerapan. Probiotik yang selanjutnya kami gunakan yaitu Bifidobacterium infantis. Bifidobacterium infantis ini mempunyai mekanisme kerja yaitu membantu memproduksi asam organik terutama asam laktat selama fermentasi. Asam ini dapat membantu menyeimbangkan pH kulit dan juga meningkatkan efoliasi kulit dan mengurangi pigmentasi yang tidak merata pada kulit. Selanjutnya, probiotik kami yang gunakan yaitu Lactobacillus helveticus CM4. Dengan mekanisme kerja yaitu menghasilkan senyawa-senyawa seperti asam laktat dan juga bakteriosin. Untuk cara penggunaan dari produk Pro Cherry Break ini diminum 2 kali sehari, 1-2 kapsul sesudah makan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Harapan kami semoga Bapak Ibu dapat tertarik untuk bekerja sama dengan kami
apabila ada persyaratan yang harus kami penuhi, Bapak Ibu dapat memberitahukan kami agar kami bisa mendiskusikannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi Resi dan Mbak Lili. Mau langsung diskusi atau mau lanjut ke kelompok berikutnya? Langsung dibahas per satu produk aja Bu Ira, usul biar nggak lupa gitu loh kalau Ya, dilanjut dengan presentasi kedua. ya setuju. Baik, monggo Bu Yesi atau Pak Eman mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Bu Yesi dulu, nggak apa-apa Bu Yesi. Silakan. Oh ya baik, terima kasih Pak Eman. Saya sangat tertarik ya karena sudah ada klaim kalau produk ini simbiotik dengan mengandung probiotik dan prebiotik gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di situ tuh tadi tuh ada 5 probiotik yang memang sudah terkandung dalam produk. Nah, eh, eh, saya tuh pengen tahu apakah probiotik itu diinjekkan dari luar atau hasil dari fermentasi produk. Nah, kemudian kalau memang hasil dari fermentasi produk, apakah sudah dilakukan uji gitu? Atau apakah literatur penunjang kalau memang 5 macam probiotik itu sudah terkandung di dalam produk ini? Gitu. Apakah dari hasil fermentasi atau diinjekkan? Saya butuh jawaban itu. Terima kasih Bu Yesi. Mungkin ada lagi? Yang kedua ini mengenai tadi dosis minumnya 2 kali sehari 1-2 kapsul ya. Iya, Bu. Sudah makan ya. Nah, sejauh ini kalau produk kita itu mengandung probiotik, sebetulnya lebih efektif jika diminum sebelum makan. Jadi saya mohon minta informasi dan diskusinya mengenai 2 pertanyaan ini aja dulu. Mungkin nanti dari hasil jawaban kalau ada pengembangan lagi saya akan review gitu. Terkait edukasinya nanti ya Bu ya. Baik Bu, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Bu Yesi. Terkait pertanyaan yang pertama tadi, dari probiotik yang kami gunakan ini menggunakan injeksi dari luar Bu. Jadi karena ada keterbatasan dari kami probiotik sehingga belum melakukan uji kandungan untuk probiotiknya Bu. Tapi probiotiknya diinjeksikan dari luar ya dengan 5 probiotik ini. Iya Bu. Berarti melakukan pembelian terhadap 5 probiotik ini dong? Betul Bu. Oke, itu yang dipakai supplier apa ya untuk probiotiknya? Penyuplai probiotiknya? Kemarin kita beli sama Pak Eman Bu. Oke. Berarti memang ada supplier khusus probiotiknya ya? Iya Bu. Oke, baik. Kemudian mengenai itu diskusi tentang cara penggunaannya. Indikator kenapa sesudah makan. Baik Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Yesi. Kami kemarin melakukan literatur dari berbagai jurnal bahwa banyak sekali kandungan asam yang terkandung dalam buah ceri dan juga terdapat kandungan serat yang banyak dalam buah bengkoang. Nah, karena produk kami ini tuh akan dikonsumsi dalam jangka panjang untuk menghasilkan efek yang maksimal dan juga dikonsumsi sehari-hari, itu kami menghindari efek samping untuk penderita yang mempunyai asam lambung sering kambuh Bu. Nah, jadi kita menyarankan untuk diminum sebaiknya setelah makan begitu. Oh, oke. Kalau begitu nanti dikasih jeda, jadi supaya konsumen tidak langsung menggunakan setelah makan langsung minum kapsul ini gitu. Dikasih jeda paling tidak 30 menit sampai 60 menit ya.
Ya, baik Bu, Dia baik. tidak akan, saya rasa dia kalau misalnya bercampur dengan makanan akan kurang efektif gitu. Jadi memang pada saat kondisi lambung mungkin sudah teralasi oleh makanan, tapi sudah longgar, jangan pada saat lambung dalam kondisi padat. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Dari saya untuk sementara cukup dulu. Terima kasih. Eh, kalau Bu. dari saya, Bu, saya sebenarnya eh, lebih kepada gini ya. Asal Bu Yesi mau memasarkan, insya Allah saya siap untuk melegalkan. Kuncinya ada di Bu Yesi gitu ya. Kalau di saya ini terobosan produk baru ya, apalagi untuk indikasi apa untuk mencerahkan kulit, tapi secara internal yang aman gitu. Justru karena selama ini tuh edukasi saya concern di komponen endokrin disruptor istilahnya, dan disruptor endokrin itu banyak dimiliki oleh produk-produk yang berbasis krim, apakah itu skincare, sabun mandi dan lain-lain gitu. Nah, bahan-bahan yang endokrin disruptor ini kan sangat kompleks efek sampingnya karena penggunaannya dalam jangka waktu yang lama, pasti yang namanya krim, sabun dan lain-lain itu efeknya terhadap kondisi gangguan hormon sebenarnya. Makanya sebetulnya sih saya akan membuka apa tuh metode atau konsep baru dengan adanya produk yang bisa mampu mencerahkan kulit dari dalam ini. Jadi sebetulnya sih menjawab kegundahan edukasi yang selama ini gencar saya lakukan tentang endokrin disruptor itu gitu. Ada loh produk yang aman yang dikonsumsi dari dalam yang mengandung probiotik juga gitu, daripada mengkonsumsi skincare yang notabene kandungannya itu banyak yang mengganggu keseimbangan hormon sebetulnya. Jadi dari sisi apa ininya tuh cukup menarik Pak Eman. Idenya ya Bu ya. Idenya cukup sangat menarik gitu. Kalau bisa nanti memang ke depannya, tapi saya sendiri juga sudah mencari tahu sih kalau memang agak sulit ya kita tuh membuat formula krim atau skincare yang betul-betul aman, paling kita tuh cuma bisa natural ingredient gitu, bahan aktifnya yang natural, tapi bahan pembawanya apa nggak bisa kita bebas dari bahan-bahan kimia, apakah itu sebagai eh, pengemosinya atau yang lain-lainnya. Sedangkan bahan-bahan kimia inilah yang memberikan dampak terhadap endokrin disruptor tadi gitu. Ah, iya. Terobosan baru sih saya rasa sih ini sangat cukup menarik ya. Apalagi memang jurnal terhadap bahan aktif sudah didukung ya. Dan untuk pengambilan bahan aktifnya tadi itu dilakukan dengan bioteknologi kan, teknik fermentasi kan. Iya. Berarti secara potensi pasar ini eh, menjanjikan ya Bu ya, dalam artian kita punya potensi pasar untuk dipasarkan produk tersebut, karena gini, tentu kami sebagai produsen tidak mau ibaratnya itu trial error, begitu kita sudah izinkan nanti takutnya momen pasarnya ketinggalan gitu ya, atau mungkin memang belum ada momen pasar, atau memang potensi pasarnya tidak ada begitu ya Bu Yesina. Tentu kami dari produsen juga membutuhkan masukan dari Bu Yesi, karena yang tahu kebutuhan pasar atau yang bisa memetakan pasar saat ini adalah Bu Yesi. Nah, saya itu butuh sedikit penegasan Bu terkait masalah potensi untuk pasarnya gitu ya. Benar-benar punya potensi atau seperti apa, biar nanti kalau memang ini akan saya tindak lanjuti ke teman-teman dan mungkin ke Prodi Farmasi D3 Poltek SBSI yang menaungi teman-teman semuanya. Mungkin itu Bu Yesi sedikit Potensi penegasan. baterainya cukup besar ya, Mak Eman, karena ini kan mesasar terutamanya kan pasti kaum wanita nih, kaum wanita yang memang
fokusnya udah ke arah sana gitu. Apalagi ada kandungan kolagen ya. Halo? Iya, Bu, betul, Bu. Ada kandungan kolagen. Nah, nanti pertanyaannya dari sisi produsen, apakah dari ketiga bahan aktif yang tadi disebutkan oleh teman-teman farmasi itu bahan aktif apa yang sebetulnya bisa didaftarkan gitu. Kalau saya memberikan usulan kalau bisa kolagen itu termasuk salah satu yang bisa didaftarkan gitu karena titik poin atau critical poinnya itu salah satu penunjang gitu yang kolagen ini itu sangat menarik sekarang gitu apalagi dari uh, bahan alami ya. Dari bahan alami itu sangat mudah bagi kita untuk menembus pasarnya. Jadi saran saya zat aktif kolagen itu bisa dimunculkan nanti dalam regulasi. Dalam registrasi ya Bu ya. Ya betul dalam registrasi. Ya, siap. Ini saya kembali bertanya ke teman-teman karena ini sudah dapat lampu-lampu hijau sama Bu Yesi ya. Artinya beliau siap menyerap produknya teman-teman gitu ya. Nah, ini tentu nanti ketika misalnya kami sebagai produsen masuk ke teman-teman, tentu ada rahasia dapur yang teman-teman harus bocorkan ke kami karena tentu teman-teman tidak akan bisa memproduksi dan menjaga konsistensi mutu ketika teman-teman memproduksi secara manual gitu. Nah, apakah teman-teman misalnya bersedia untuk mentransfer informasi terkait formulasi produk kepada kami atau seperti apa? Karena kalau misalnya nanti teman-teman membatasi kami akses seperti itu, sama aja kita nggak bisa jalan. Bisa jadi mutu yang teman-teman hasilkan akan berbeda dengan mutu yang kami hasilkan. Begitu ya Mbak Lili dan Mbak Resti. Monggo ditanggapi. Halo Mbak Lili, Mbak Resti. Baik, Bapak, izin menjawab. Nanti untuk kerahasiaan dari produk kami ini akan kami sampaikan kepada Bapak produsen. Ya, Pak, kami akan menyampaikan kerahasiaan dari produk kami ini untuk menunjang mutu dari produk kami agar produsen juga dapat memproduksi produk kami sesuai dengan yang diharapkan dan juga dapat dipasarkan dengan baik, begitu, Pak. Baik. Bu Irami, mungkin saya begitu dulu ya Bu. Mungkin nanti akan lebih kita tindak lanjuti ke Prodi ya Bu ya. Oke Pak. Terima kasih. Mbak, saya minta nanti slide presentasi tadi ya. Baik Bu, nanti kami kirimkan Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bu. Oke, ini bisa mungkin nanti kalau misalkan pasti selanjutnya ya untuk rencana tindak lanjut nanti ada pertanyaan atau masukan gitu mungkin nanti kita komunikasinya gimana antara mahasiswa sama Bu Yesi? Mungkin nanti bisa dibikinin kelompok aja ya Pak Eman ya untuk lebih intens komunikasinya. Kelompok nggak apa-apa digabung aja antara dua produk ini jadi satu grup WA gitu. Nggak tahu baiknya gimana, apakah beda brand atau itu terserah sih, beda produk atau beda grup juga nggak apa-apa, saya ikut aja. Yang penting saya bisa berkomunikasi dengan untuk secara ini kelengkapan produk gitu, karena kan nanti tanggung jawab untuk bawa keluarnya kan ada di kita ya. Jadi benar-benar profil produk ini kita siapkan sebaik mungkin gitu. Oh iya, mungkin nanti kita kalau saya usul mungkin dibuat terpisah saja ya Bu Yesi. Nanti grup itu ada produsen, ada distributor. Mungkin kalau mungkin nanti dari perwakilan Prodi juga yang mendampingi teman-teman dan teman-teman sendiri. Jadi beda produk satu grup, oke baik, saya ikut aja.
Ya, saya setuju sih. Saya juga ingin dimasukkan ke grup karena nanti juga terkait dengan di saat nanti ini produk dipasarkan kan juga ada tanggung jawab tentang apa namanya mutu, dan ada pengujian-pengujian gitu ya. Nanti mungkin Betul, kita betul. bisa merangkum Iya, apa saja yang nanti memang kita perlu ujikan karena nih mungkin kan nanti ke depannya memang mereka juga harus tetap melakukan itu ya, uji-ujinya itu terkait tentang aplikasi dan ini sebagainya. adik-adik yang melakukan riset ini semester berapa ya Pak Eman ya? Berapa ya Bu Irani ya Bu? Semester Bu 4 Ira? ini. Semester 4. Jadi kalau misalkan Oh, semester 4. Oke. uh, sebenarnya mereka ini adalah sudah siap untuk melakukan pengujian ini gitu. Oke. Nah, Ini berarti eh, prodi bisnis farmasi gitu ya Bu ya, yang dimiliki oleh Poltekkes. ini prodinya Atau namanya prodi D3 Farmasi. Nah, D3 Farmasi dari Poltekkes Seperti Setia Indonesia, di mana salah satu mata kuliah unggulannya itu adalah inkubasi bisnis farmasi. oh berarti dari mata kuliah ya Bu ya, bukan program. Oh ya oke. Bagus Dari bagus mata Bu. Terobosan baru sih memang saya cukup appreciate ya. ya, Karena selama ini itu saya sebetulnya sih lulusan kampus apa tuh di Jakarta farmasi gitu. Tapi sangat sulit untuk menjalin apa tuh komunikasi yang baik sebetulnya antara apa riset dengan kita yang di lapangan itu suka nggak matching gitu loh tentang ini produknya. Mereka teman-teman misalnya risetnya apa, kemudian ketika di pasaran kurang bisa diterima gitu. Padahal mungkin yang namanya teman-teman kalau riset serius gitu ya, jadi sayang gitu loh. Sangat apa tuh sangat kayaknya baru Poltekkes BSI ya yang melakukan seperti ini ya Bu ya. Saya alhamdulillah dapat bimbingan dosen-dosen inkubasi bisnis farmasi yang luar biasa, Bu. Oke, Ini memang makanya. mata kuliah, sebenarnya mata kuliah baru ya. Jadi ada 3 mata kuliah kewirausahaan. Karena memang kami punya visi itu memang unggul di bidang teknologi bahan alam. Dan di mana mahasiswanya itu juga fokus di kewirausahaan. Jadi kami juga membuat mata kuliah, ada 3 mata kuliah terkait kewirausahaan. Yang pertama dasar-dasar kewirausahaan. Nah itu mereka belajar marketing ya, menjual produk, tapi memang produknya masih skala makanan. Nah, contohnya kayak Mbak Dures itu, mereka tuh jualan risol mayu itu. Kemudian tahun kedua fokus ke produk memang farmasi. Nah, yang nanti tahun ketiga di semester 6 mahasiswa tuh melanjutkan produk ini ke startup gitu, startup bisnis. Oh iya ya. Nanti mereka semester 4. Nanti semester 5 mereka itu sudah melakukan desain penelitian. Jadi ada apa namanya membuat proposal penelitian. Kalau saya sih biasanya memang menyarankan mahasiswa nanti mulai bulan Juni Juli itu sudah mulai rank dan bahkan beberapa mahasiswa bimbingan tuh memang sudah mulai apa namanya melakukan riset ya karena pas itu tuh mereka libur semester. Nah, mungkin nanti mohon masukan Bu dari Bu Yesi terkait produk ini paling enggak uji-uji dasar apa ya yang bisa mereka lakukan gitu. Mungkin nanti bisa diarahkan nanti buat KTI juga gitu terkait produk ini. Karena ujinya kan pasti banyak ya, nggak hanya ini bisa buat putih kulit gitu, tapi kan masih ada banyak sekali rangkaian uji dan nanti kan akan terus berlanjut gitu ya untuk mendukung materi-materi terkait edukasi produknya nanti ya. Iya, mungkin nanti dari produsen juga bisa memberikan masukan ya. Ini pasti kaitannya dengan regulasi ya nanti ya, Pak Eman ya, pada saat registrasi. Iya Bu, siap. Betul. Jadi, kita bisa tindak lanjuti terkait masalah uji-ujinya. Kalau misalnya teman-teman syukur-syukur bisa kita bersinergi, teman-teman bisa uji, sehingga beban di produsen berkurang ya ujinya. Betul. Kalau misalnya ada apa tuh laboratorium sendiri kan lebih enak ya, Pak Eman. Dan itu kan juga sudah di bawah naungan apa tuh sebuah kampus kayaknya sih lebih bisa diterima gitu.
Dan mungkin uji-ujinya nanti karena di kampus ya, mungkin juga bisa jadi bahan marketing ya Bu ya. Betul, betul. Karena hasil riset kalau misalnya dari kita, hasil riset akademisi lah gitu. Itu Ya, lebih enak untuk diterima. ya. Dan mungkin nanti bimbingannya dari Bu Irami nanti yang di kampus ya Bu. Bismillah, insya Allah. Sip. Ya ini nanti mahasiswa fokus aja gitu, dan di produk ini itu kan apa namanya, walaupun temanya adalah satu tapi kan ujinya banyak, jadi bisa buat banyak mahasiswa gitu saling melengkapi uji-uji. Oh, Dan kita juga masih ada tenaga-tenaga mahasiswa yang lain biar nanti mendukung banyak ya produknya itu. Jadi menghasilkan produk yang bukan hanya punya inovasi tapi juga punya kualitas ya yang apa bisa dipertanggungjawabkan. baik Bu, siap. Dan nanti juga harapannya kan nanti untuk bahan marketing itu kita perlu publikasi ya hasilnya kan. Jadi memang bisa semuanya tuh memang base riset ya. Jadi ada saintifiknya ya. Betul Bu, betul sekali. Ya insya Allah kami dukung Pak, Bu. Ya, sip. Bisa masuk ke produk selanjutnya. Oke, kita selanjutnya masuk ke kelompoknya Mbak Okta ya. Gimnema Sylvester. Nah ini rasa-rasa asam-asam spesial gitu deh. Nggak. Monggo, monggo. Silakan Mbak Okta bisa perkenalkan diri terus menyampaikan apa namanya. Izin untuk share screen ya, Ibu. Silakan Mbak. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa dari Poltekkes BSI dengan saya Regina, saya Angelina, saya Octaviana. Kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu kapsul pelangsing Meguas. Setelah presentasi kami berharap Bapak dan Ibu bisa tertarik dengan produk kami dan bekerja sama dengan kami. Untuk pihak produsen, kami berharap dapat membantu kami untuk melegalitaskan produk kami, dan untuk pihak distributor, kami berharap dapat membantu kami untuk memasarkan produk kami di pasaran. Sebelumnya, apakah itu Meguas? Meguas merupakan ramuan herbal yang kandungannya sudah teruji dan sudah turun-temurun maupun sudah secara ilmiah dapat membantu menurunkan berat badan dengan cara menekan nafsu makan dan mengurangi lemak di tubuh. Meguas yaitu pelangsing pertama dengan kandungan ekstrak daun Gymnema sylvester yang belum pernah diformulasikan pada obat pelangsing. Untuk latar belakang kami menciptakan produk ini yaitu, ternyata banyak sekali orang yang menginginkan tubuh sehat dan ideal. Tetapi mereka tidak ingin meninggalkan kebiasaan buruknya seperti makan terlalu banyak, tidak berolahraga, kurang mengonsumsi buah, sehingga mereka berekspektasi memiliki tubuh yang ramping dan ideal, tetapi realitanya mereka memiliki tubuh yang kelebihan berat badan. Tujuan dari produk kami yaitu menciptakan produk pelangsing berbahan herbal dengan efek nyata untuk orang yang ingin memiliki badan yang ideal. Kami menggunakan dua bahan untuk membuat Meguas, yaitu menggunakan ekstrak Guazume ulmifolium 200 mg dan ekstrak Gymnema sylvester folium 150 mg. Untuk mekanisme kerja daun jati Belanda sendiri sudah
sudah lama dipercaya oleh orang-orang zaman dahulu untuk menurunkan berat badan ataupun untuk anti-obesitas. Daun jati Belanda mengandung alkaloid yang dapat menghambat enzim lipase yang hidrolisis lemak, kemudian mengandung musilago yang dapat membengkak dalam perut dan akan menekan nafsu makan, sehingga setelah mengonsumsi daun jati Belanda itu akan merasa kenyang. Kemudian untuk mekanisme kerja daun yang mengandung asam gimnemik untuk melawan keinginan makan manis, mencegah penyerapan gula dan lemak, meningkatkan produksi insulin, mengurangi asupan makan, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, mencegah MAH dan pelapis lambung, serta sebagai imunomodulator. Untuk mencegah MAH dan pelapis lambung, maka dari itu produk ini jika dikonsumsi untuk keunggulan dari produk Migwas, yaitu yang pertama, Migwas merupakan langsing pertama yang mengandung ekstrak Guinness Sylvester. Juga Migwas bisa digunakan Terlempar ya, Mbak? Sinyal kayaknya, saya juga mendengarkan terputus-putus presentasinya tadi. Iya. Dari dari mekanisme daun Daun jati Belanda. ya, itu belum tersampaikan, Mbak. Mungkin kalau bisa Bu Irani izin kalau bisa dari yang mekanisme tadi, Bu Irani. Bisa diulang, Mbak? Mekanisme daun jati Belanda, Bu. Oke. Silakan Mbak, bisa di screen. stabil, Bu. Oh, sinyalnya ya. Ini Mbak Okta ada dua ini ya? Halo? Iya, Bu. Pakai dua ya? Yang pakai akun Oktaviana itu untuk share screen? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oh, ini sinyalnya memang agak ini. Kita ulang gitu ya, Pak ya? Yang dari mekanisme Jati Belanda ya? Dari mekanisme jati Belanda aja, Bu. Dari mekanisme Jati Belanda bisa share screen ulang. Mbak Okta, suara saya masuk? Di saya masuk, Bu. Tapi Mbak dia Okta? Apakah sudah terdengar? Sudah, tapi dengan karena dua-duanya on ya, antara akun yang Megua sama akun Oktaviana. Kalau yang halo, satu akun aja coba, Mbak. Ini narik sinyalnya dari HP. Pakai WiFi. Oh, Apakah sudah stabil, Bu? lumayan. Tolong diulang presentasinya dari mekanisme Jati Belanda. Bisa share screen dulu. Nanti kalau misalkan koneksinya kurang kuat, nanti bisa off kamera. Di off kameranya nanti suaranya coba
Betul. Iya itu Mbak. Saya ulangi lagi ya, Bu. Boleh, boleh. Silakan. Untuk mekanisme daun jati Belanda, jati Belanda sendiri Coba di on kamera aja deh, Mbak. Kayaknya kandungan dari jati Belanda suaranya yaitu mengandung alkaloid yang Mbak, di offin aja kameranya. baik, Bu. Untuk mekanisme daun jati Belanda sudah dipercaya masyarakat digunakan sebagai anti obesitas. Pada obat pelangsing sebelumnya juga banyak yang memformulasikan daun jati Belanda ini. Daun jati Belanda mengandung alkaloid yang dapat menghambat enzim lipase yang menghidrolisis lemak. Yang kedua, mengandung musilago yang dapat membengkak dalam perut dan akan menekan nafsu makan. Yang ketiga, steroid dapat menurunkan kadar LDL dalam tubuh. Selanjutnya, mengandung untuk mekanisme kerja dari daun Gymnema sylvester yang mengandung asam gimnemik untuk melawan keinginan makan manis, mencegah penyerapan gula dan lemak, meningkatkan produksi insulin, mengurangi asupan makan, menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, mencegah MAH dan pelapis lambung, serta sebagai imunomodulator. Maka dari itu, produksi kami jika dikonsumsi oleh penderita MAH ataupun GERD dan dikonsumsi sebelum makan, itu sangat aman. Untuk keunggulan dari Meguas, yaitu yang pertama, Meguas pelangsing pertama yang menggunakan ekstrak Gymnema sylvester. Selanjutnya, Meguas efektif menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu. Selanjutnya, Meguas sudah teruji pada manusia. Meguas juga menggunakan ekstrak yang sudah difermentasikan atau simbiotik. Lalu kapsul Meguas itu kecil sehingga mudah ditelan dan Meguas bisa digunakan untuk imunomodulator. Kami menggunakan bahan yang sudah difermentasikan menggunakan probiotik Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis, dan Bifidobacterium longum. Untuk manfaat probiotik dalam produk, yaitu membantu proses pencernaan makanan terutama serat, meningkatkan penyerapan nutrisi, melancarkan pencernaan, mengurangi gangguan pencernaan seperti kembung, diare, dan sembelit, menjaga keseimbangan flora usus yang sehat, dan dapat memberikan perasaan yang kenyang. Untuk indikasi, membantu mengurangi lemak dalam tubuh. Peringatan dari produk kami tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk cara pakai dari Meguas, yaitu digunakan 3 kali sehari sampai 1-2 kapsul, digunakan 30 menit sebelum makan. Untuk penyimpanan dari Meguas, yaitu simpan di tempat kering pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, serta terlindung dari sinar matahari langsung dalam keadaan botol tertutup. Sekian pemaparan dari produk kami. Kami harap Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami dan harapan kami produk kami bisa diterima dengan baik oleh kalangan masyarakat. Jika ada persyaratan dari Bapak Ibu yang perlu kami penuhi, bisa disampaikan kepada kami agar kami segera memenuhi persyaratan tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, Mbak, teman-teman dari Meguas. Silakan Bu Yesi dan Pak Rahman. Mbak minta tolong dibukain slide
yang apa tadi? Manfaat meguas ya, yang ada beberapa tadi itu. Lanjut. Nah, ini. Ya, ini keunggulan ini Mbak. eh ini kan sudah diuji ya, efektif menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu. Secara kuantitatifnya berapa, Mbak? Sudah diketahui beberapa yang sudah dilakukan uji itu? Jadi jumlah responden gitu maksudnya ya? Bukan, maksudnya itu juga sama dengan dalam waktu 1 minggu itu penurunan secara kuantitatifnya berapa, dari berapa ke berapa gitu. Mana Mbak? Berapa kilo turunnya? Mohon izin menjawab, Ibu. Untuk kami sudah mencoba kepada 5 orang, ada saya sendiri dan juga ada Mbak Okta, terus teman-teman kami di kampus dan juga dari dosen, adik dari dosen Bu Rizka. Itu untuk saya itu sudah turun 2 kilo, untuk Mbak Okta itu 3 kilo, untuk teman saya bernama Bulan itu sudah 2 kilo, Ibu. Ini semua responden apakah dalam kondisi overweight, obes istilahnya, obesitas atau gimana? Iya, Bu, ada salah satu yang kelebihan berat badan, obesitas. Obesitas, oke. Nah, dalam posisi konsumsi itu apakah sesuai dengan awal yang dikatakan dalam kondisi banyak makan, apa tuh, malas olahraga, sama apa satu lagi tadi, 3 ya? Kurang mengonsumsi sayur dan buah. Kurang apa? Mengonsumsi sayur dan buah. Oh ya, kurang buah dan sayur. Iya, Bu. Untuk teman saya yang bernama Saudari Bulan itu memang kelebihan berat badan dan memang tidak berolahraga dan mengkonsumsi Suka makanan. makan. Ya, suka makan, Ibu. Dan setelah mengkonsumsi meguas itu, dia menyadari jika makannya tuh sekarang menjadi lebih sedikit. Sedikit itu sudah kenyang dan diganti dengan sering haus, Ibu. Kalau efeknya di Saudara Bulan itu sering haus. Jadi, Oh ya, jadi otomatis banyak minum, ya, dirangsang untuk banyak minum. betul, Ibu. Oh, oke. Saya sih berharap begini, Pak Eman dari produsen, ini kan konsumsinya, komposisinya ada 2 ya, daun jati Belanda sama gimnema. Daun jati Belanda memang sudah lama digunakan sebagai pelangsing dalam bentuk apapun, apakah itu teh, kapsul atau saya berharap ini bisa diregistrasikan 2 komponen zat aktif ini, Pak Eman. Untuk jadi memang tadi itu yang diunggulkan gimnemanya ya, Iya, Bu. tapi gimnema kan sepertinya efeknya lebih ke sistem apa tuh namanya, untuk karbohidratnya gitu, penyerapnya karena dia tuh lebih untuk meningkatkan insulin gitu ya, sehingga karbo itu lebih mudah dipecah gitu. Nah, saya sih berharap ini bisa didaftarkan dua-duanya, bisa nggak Pak Eman ya? Insya Allah Bu, akan saya coba. Iya, kalau misalnya jurnal pendukung terhadap daun dewa, saya rasa sudah cukup banyak. Dan jadi Gimnema ini ya, mudah-mudahan sih mendapat. Ini berarti baru ya, Pak Eman ya. Gimnema ini belum ada produk yang saya belum ada tahu di pasaran deh, yang Gimnema ini. Setahu saya juga demikian Bu. Masih impor ya, masih impor kalau nggak salah produk Ya, yang di dan pasaran. sebenarnya ada produk di pasaran yang beredar, tetapi indikasinya itu lebih kepada diabetes ya Bu ya.
bukan ke pelangsing gitu. Oh iya, makanya kalau dengan kombinasi dengan daun dewa, saya rasa Jati justru Belanda. sorry, kombinasi dengan jati Belanda itu saya rasa titik poinnya di situ gitu. Jadi bisa sinergis. Oh iya, Jadi si jati Belanda tidak berjalan sendiri gitu kan. Si Gimnema sebagai ada nanti titik poin edukasi atau mekanisme yang bisa saya rangkai di situ gitu. iya. Jadi dari dua zat aktif ini gitu. Karena memang saya sejujurnya memang sedang menyusun konsep yang saya namakan natural healthy concept gitu ya, konsep hidup sehat. Eh, jadi nanti ini akan jadi sebuah metode dalam diet konsep itu gitu. Saya memang jujur lagi mencari produk pelangsing sebetulnya yang aman, yang bisa dikombinasikan dengan produk-produk yang sudah ada, sehingga dia menjadi sebuah pola atau SOP gitu loh, terhadap untuk hidup sehat. Jadi tidak hanya sekedar efeknya itu orang langsing, tapi juga sehat gitu. Nah, ini nanti bisa juga dikombinasikan dengan produk yang tadi yang pemutih itu loh, karena kan ini pasarnya sama ya, sama-sama wanita, kemudian dengan tuntutan pengen cantik, pengen dan juga pengen sehat gitu. Jadi cantiknya itu langsing, tapi kulitnya juga cerah gitu. Itu sih nanti secara marketing ke masyarakat itu kita bisa sebenarnya bisa kita kombinasikan, dan dengan produk-produk yang sudah ada itu juga bisa dikombinasikan menjadi sebuah metode baru gitu. Jadi harapan saya sih ini zat aktifnya itu kuat gitu loh. Jadi bukan yang misalnya itu lebih ke arah untuk penyerapan lemak, menginikan kenyang, itu kan dalam jati Belanda ya. Betul, Bu. Iya, tapi Gimnema juga diperlukan dengan apa tuh dia bisa memecah insulin mungkin dari konsumen yang baru makan gitu. Jadi insulinnya meningkat, penyerapannya karbo bisa dipecah, jadi penyerapannya apa tuh tidak diserap ke dalam sel jatuhnya. Nah, jadi apa ya? Jadi sinergis gitu loh. Jadi sebentar saya jadi berpikir bisa dikombinasikan lah dengan produk yang sudah ada untuk menjadi sebuah metode pola hidup sehat gitu, terutama untuk yang obes dan apa tapi pengen sehat pengen cantik. Nah tapi saya kurang apa tuh ya kurang agak sedikit ragu tuh misalnya itu menerima ini bisa loh dengan orang yang tetap makannya apa yang malas makan, malas olahraga gitu ya. Karena sejauh ini saya mempelajari apa tuh tentang pola hidup, yang namanya olahraga itu tetap harus dilakukan minimal jalan keliling rumah kayak untuk ibu rumah tangga paling nggak 3.000 langkah dalam sehari gitu. Jadi kenapa? Karena gerakan itu tuh sangat menunjang terhadap gerakan sel. Mungkin saya tidak akan pakai bahasa seperti itu nanti gitu. Tetap pola hidup seimbang itu harus kita edukasikan kepada masyarakat. Jadi supaya tidak jadi kick balik ya terhadap produk. Sip, Mbak. Mungkin seperti itu. Terutama termasuk juga makan buah dan sayur itu kan komposisi nutrisi ya. Jadi tidak hanya apa tuh pengen orang langsing, pengen orang jadi gendut karena nggak makan buah dan sayur. Jadi edukasi untuk makan buah dan sayur itu lebih ke arah kelengkapan nutrisi sel sebenarnya. Jadi saya akan mendelete apa tuh edukasi itu tadi hanya untuk orang yang malas makan itu enggak, saya tidak akan pakai itu, tapi justru memang untuk orang sehat konsumsi ini dengan mekanisme seperti itu. Habitnya juga diperbaiki ya, Mbak? Kenapa? Habitnya juga diperbaiki. Iya betul, habit. Ya kita lebih ke edukasinya untuk makan
sehat dengan komposisi yang benar gitu. Jadi analogikan misalnya kebutuhan sel sel kita itu kebanyakan air, minumnya juga harus cukup, protein gitu kan, kemudian yang lain gitu. Komposisi tubuh manusia yang terbanyak itu hampir 70% kan air gitu. Sebenarnya itu sangat bagus sekali dengan kemampuan tadi produk untuk merangsang haus ya. Berarti kan permintaan air, sinyal dari tubuh itu kan butuh air gitu. Nah, karena banyak kegagalan dalam pola hidup sehat sekarang ini tuh kebiasaan kita itu malas minum gitu. Karena sudah tercekokin dari mungkin secara tidak sadar kita itu tuh terframing, oh minum itu 2 liter sehari gitu. Padahal masing-masing orang itu kebutuhannya beda. Orang yang dengan berat badan 40 kilo dengan orang yang berat badan 50 kilo itu kebutuhan airnya beda gitu. Sementara dari dulu tuh cukupin minum 2 liter sehari gitu kan edukasinya kan. Nah, 2 liter itu untuk berat badan yang berapa gitu. Jadi dengan adanya kemampuan produk untuk merangsang haus, jadi si pasien, si konsumen kan dipaksa untuk minum banyak. Yang memang sangat dibutuhkan dalam proses detoksifikasi ya istilahnya ya, yang tadi itu tuh dia bisa memecah lemak, mengurangi penyerapan lemak sehingga dikeluarkan gitu. Nah, saya pengen tahu juga terhadap responden yang sudah dilakukan karena dia itu memiliki efek untuk memecah lemak ya, yang si produk memecah lemak bukan tadi Mbak maksudnya? Memecah atau mencegah penyerapan lemak ya tadi ya? Mencegah Mekanisme lemak, Bu. mencegah. Iya. Nah, hanya mencegah, dia tidak memiliki kemampuan untuk memecah lemak yang sudah ada. Coba minta tolong dicariin literatur jati Belanda lagi deh, Mbak. Itu harusnya dia memiliki kemampuan untuk memecah lemak yang sudah ada. Kalau hanya mencegah penyerapan lemak, jadi dia itu hanya akan mencegah penyerapan lemak yang input saat itu. Ya kan? Nah, Padahal bagaimana masalahnya itu ya Bu ya, udah ada lemak lemaknya yang di sudah situ ada. ya. Lemak yang sudah ada di tubuhnya itu yang harus mampu dipecah oleh produk gitu. Nah, dengan indikatornya nanti akan membuat tinjanya si konsumen itu akan seolah-olah berlemak gitu. Jadi salah satu produk pelangsing yang memang memiliki kecenderungan ini produk kimia ya, seperti Orlistat gitu, dia kan memiliki kemampuan itu. Nanti tinjanya jadi seolah-olah berlemak. Gitu. Kalau memang nanti saya minta tolong dicarikan literatur si jati Belanda terhadap kemampuan dia untuk memecah lemak. Jadi tidak hanya, saya rasa ada deh, tapi saya nggak ngeh banget gitu. Minta tolong dicariin ya, Mbak-mbak. Saya udah terbatas waktu untuk ngubah-ngubah jurnal gitu. Saya kalau memang ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk memecah lemak, Pak Eman, saya sarankan harus ditambah dengan produk bahan aktif yang justru memiliki kemampuan itu. Siap, Bu. Kalau hanya dia sebagai mencegah aja, lemak yang sudah ada mau kita kemanain? Ya. Gitu. Sementara si Gymnema kan dia itu meningkatkan produksi insulin. Nah, mereka produksi insulin pada saat kita makan, berarti itu juga bekerjanya terhadap produksi sel makanan-makanan yang masuk saat itu gitu. Bagaimana dengan lemak yang sudah karbo yang sudah disimpan di hati dalam bentuk glikogen gitu. Itu harus ada mekanisme gluconeogenesis istilahnya. Kalau misalnya si insulin naik, otomatis glukagon kan turun. Nah, glukagon turun, bagaimana dia memecah lemak yang sudah tersimpan? Ini tentang mekanisme kerja ya, biokimia istilahnya nih, adik-adik adik-adik mahasiswa gitu. Itu mekanismenya harus kita mampu kita jelaskan seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya saya misalnya kita bisa menciptakan produk, tapi kita tidak bisa menjelaskan mekanisme apa yang terjadi, itu juga nanti punya kendala secara ilmiahnya. Karena ketika saya di lapangan, saya tidak hanya menjelaskan ke orang awam. Ada juga misalnya karena saya seorang apoteker, basicnya saya bertemu dengan teman-teman yang juga seorang ilmiah ya gitu. Jadi saya harus mampu menjelaskan itu supaya memang produk kita memang dinilai memiliki keunggulan gitu.
Jadi kalau hanya sekedar mencegah aja, saya rasa sih kurang menggigit gitu loh Pak Eman. Dia harus bisa memecah lemak yang sudah ada. Jadi harapan saya minta tolong dicarikan jurnal pendukung terhadap daun jati Belanda atau Gymnema apakah memiliki kemampuan seperti itu. Kalau memang ternyata tidak, terpaksa kita harus tambahkan satu zat aktif lagi Pak Eman. Begitu ya adik-adik mahasiswa. Oke. Begitu. Bu Yesi ini sebenarnya idenya bagus ya. Jadi Bagus mengkolaborasi, banget, idenya bagus banget. mengkolaborasi antara kita kalau memang obesitas itu kan memang terkait masalah lemak sama karbohidrat. Nah, gimana itu caranya biar cepat metabolismenya gitu ya, sehingga Iya, dikeluarkan oleh yang tubuh. cadangan pun juga harus termetabolisme gitu. Iya, cadangan betul. Karena yang disimpan itu ya, yang disimpan itu ya kita harus betul. dikeluarkan cepat-cepat ya. Ya, Nah, makanya kita bagaimana? tadi Nah, betul. Kalau misalnya ada, jadi mekanisme nanti mengarah ke sini. Kalau dia tuh hanya mencegah apa yang sudah masuk, nanti energinya konsumen jadi apa? Nanti si konsumen betul. jadi lemas konsumsi itu. Iya. Ya kan? Kalau dia tidak dapat serapan energi. Nah, bagaimana kalau dia itu bisa melakukan penyerapan energi, otomatis dia tuh harus bisa memecah lemak yang sudah ada. Jadi kita pakai metode gluconeogenesis gitu loh, Bu. Nah, Iya. gluconeogenesis itu terjadi apabila glukagonnya yang naik. Glukagon nggak akan bisa naik kalau insulin naik, gitu. Dia tuh antara glukagon sama insulin, hormon glukagon dengan insulin itu kan harus seimbang. Seandainya Gymnema tidak punya efek untuk meningkatkan insulin, mungkin glukagon bisa kita naikkan gitu. Nah, nanti mungkin bisa dilanjutkan diskusi di ini ya, diskusi di grup gitu loh, untuk kita bisa melengkapi profil produk ini sebaik mungkin gitu. Karena kita nih harus masuk ke situ loh. Kalau nggak nanti saya di bahasa marketingnya jadi ngambang gitu loh Bu. Nah, ya, Saya nggak bisa memasarkan produk tanpa saya memiliki dasar ilmiah yang cukup gitu. Pak Eman tahu banget soalnya karakternya. Iya, karena nanti akan diserang masalah yang ini ya, dari Betul, karena saya segi tidak hanya saintifiknya. berhubungan dengan orang awam gitu. Iya. Mm-mm. Jadi bukan hanya mencegah karena kita konsumennya sudah posisi ya udah berlebih gitu ya. Gimana Betul. itu segera dirilis, dan makanya tadi memang olahraga tuh tetap membuang energi mereka ya. Jadi kan Betul. sudah di apa namanya ya, menstimulasi penggunaan dari glikogen tadi ya. Dan juga Betul. tadi nanti kalau misalnya metabolismenya dia meningkat kan ada ATP di situ. Nah, energi itu cepat seiring dengan olahraganya tadi, ATP-nya seiring juga dibuang, dikeluarkan. Nah, itu juga bisa menstimulasi ya, menghilangkan penyimpanan tadi. Baik itu dalam bentuk karbohidrat juga lemak. Jadi nanti teman-teman silakan nanti teori tentang biokimia kan baru dapat tuh semester kemarin, dibuka lagi. Nanti untuk melihat nih maksudnya Bu Yesi ini mekanismenya di mana. Nanti itu ada di mata kuliah metabolisme lemak sama metabolisme karbohidrat. Nah, itu ngecekinnya di situ bagaimana ya. Itu nanti terkait dengan mengeluarkan ya lemak dan karbohidrat berlebih yang di dalam tubuh. Jadi kita kesasarannya bukan hanya mencegah ya, tapi juga bisa ya tadi ya mengurangi tadi ya lemak dan karbohidrat. Itu Mbak mungkin mungkin ada yang belum bisa ditangkap atau Mbaknya kemana ya pada? Oh iya Ini kan di off ya Meguas. kan Meguas ya. Gimana Mbak Meguas? Nanti kita PR-nya masih mencari ya, apakah ada mekanisme ya dari jati Belanda. Jati Belanda dulu, apakah dia bisa memecah lemak atau tidak, ya, memecah lemak atau tidak, memetabolisme lemak atau tidak. Nah, kemudian yang gimnesma itu apakah dia bisa sebagai gluconeogenesis ya, memecah glikogen atau tidak. Biasanya sepengetahuan saya, misalnya yang namanya herbal, dia itu bisa bekerja kayak TikTok gitu loh Bu. Jadi mungkin pada saat kapan dia bisa meningkatkan insulin, mungkin apakah dengan dosis tertentu atau bagian tertentu pasti ada yang
bisa meningkatkan glukagon juga gitu. Ya, ya. Iya. Setahu saya biasanya sih bisa seperti itu gitu. Jadi minta tolong didalamin tentang literatur tentang peningkatan insulin itu, bagaimana efeknya terhadap glukagon. Kita nanti mainnya nanti kita secara mekanisme mainnya di situ gitu. Bisa ini Mbak Okta, Mbak Regina. Baik, Bu. Kita coba cari ya. Sebenarnya paling mudah memang nanti cari literatur review ya terkait dengan Gimnesma Sylvester sama Jati Belanda. Jadi kita fokusnya bukan kalau Jati Belanda memang lemak tadi ya, Gimnesma ke arah metabolisme karbohidrat, tapi tidak menutup kemungkinan karena nyawa bahan alam itu kan dia complicated ya, dia bisa beberapa mekanisme ya. Nanti mungkin tetap dilihat apakah memang ada potensi ya. Gimnema juga bukan hanya sebagai anti diabetes, tapi juga bisa berhubungan dengan metabolisme lemak tadi. Ya, siapa tahu ya. Nanti mungkin bisa di searching ya. Bukan hanya di literatur yang skala nasional, tapi juga internasional karena terkait juga gimnema ini dari luar ya. Dari luar nanti tetap di searching ya. Nanti insya Allah nanti masukin ke grup aja, saya nanti apa namanya setting juga. Jadi Iya. bisa sambil Kalau saya lebih tertarik efeknya terhadap kalau misalnya Jati Belanda kan tadi sudah terhadap lemak ya. Nah kan tipikal orang kita itu kan banyaknya makan karbo gitu ya. Oh Efek iya. dia terhadap itu tadi itu insulin itu gitu untuk pemecah karbohidratnya itu. Bagaimana sebetulnya sudah sudah kalau dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan insulin, nah hanya pada saat yang kita makan saat itu gitu kan. Bagaimana dengan yang sudah yang problem utama itu adalah simpanan itu loh Bu, Ya, simpanan lemak, simpanan lemaknya si overweight itu titik poinnya di situ gitu. Kalau kita hanya dia memiliki kemampuan yang pada saat itu, takutnya saya malah nakutkan ini si konsumen makan itu malah lemas, energinya dari mana kalau dia tidak ada gluconeogenesis gitu. Oh iya, nanti malahan makan energi yang dibutuhkan malah langsung keluarin ya, padahal kan yang keluar, energi dari mana gitu. Jadi harus ada yang bisa memiliki kemampuan memecah cadangan lemak. Apakah itu nanti bisa digunakan sebagai sumber energi atau memang nanti dikeluarkan kalau terlalu berlebih gitu kan? Sip. Coba kita. Jadi saran saya, Bu, termasuk juga nanti untuk produsen, kalau misalnya tidak ada yang nanti itu memecah lemak yang sudah ada, saya sarankan nambahin satu zat aktif lagi ya kalau bisa. Ditambahin satu zat aktif lagi lah yang mudah-mudahan sih daun jati Belanda memiliki kemampuan itu. Maka nanti saya minta tolong dicarikan jurnalnya. Oke, Bu Yesi. Kasih Bu Yesi, nanti kita apa namanya pastikan lagi ya. Sepertinya sih ada itu ya. Cuma nanti kita pastikan dari apa namanya buktinya. Monggo Pak Suratman. Saya masih sama Bu, pertanyaan dari ke kelompoknya Mbak Lili tadi sama ke Mbak Okta itu teman-teman, karena tentu ada rahasia dapur ya yang tentu harus teman-teman bocorkan ke saya gitu. Siap nggak Mbak? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Siapnya kok lemas, Mbak? Siap, Pak. Gitu. Ini Siap, Pak. Siap, Pak. Anu Bu, seperti habis di sidang KTI sepertinya. Saya mendengar glikon-glikonnya tadi itu sudah momen kayaknya. Tapi ini saya apa ya, apresiasi teman-teman malah selangkah lebih maju mendapatkan pengetahuan yang ibaratnya tantangan lapangan yang
ya seperti inilah gitu ya, di lapangan kita menghadapi banyak, nanti belum lagi kalau teman-teman kayak Mbak Yesi nanti menghadapi eh apa ya, konsumen itu bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah, dari sisi pengetahuan ya, mungkin kita akan ketemu sama orang-orang yang latar belakangnya apa apa namanya itu, dari sisi keilmuannya juga tinggi, dan kita harus menjelaskan sedemikian gitu. Nah, memang harus harus kita antisipasi itu sebelum nanti keluar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa, pertanyaan itu bisa jadi kok dari kompetitor kita, dan itu bisa menjatuhkan produknya kita. Nah, dari situ tuh memang kalau saya diskusi sama Bu Yesi, kalau saya mengenalkan produk, di mana sih titik kritis nanti kita bisa diserang konsumen gitu. Kita tutupi sedemikian rupa. Dan tadi sudah disampaikan Mbak Yesi, banyak sekali ya, nggak apa-apa itu kita cari gitu, teman-teman, kita bersinergi saja kebutuhan Mbak Yesi, Bu Yesi, kemudian kebutuhannya produsen dan kebutuhannya teman-teman, nanti dari Prodi bisa mendampingi seperti apa gitu ya. Ya. Itu Insya Allah ini potensi produk bagus ya, Pak Eman. Saya sangat support sekali gitu. Makanya yang saya inginkan itu adalah profilnya itu sempurna gitu. Memang kita tidak ada yang sempurna, tapi kita upayakan sesempurna mungkin sehingga celah untuk orang nantangin kita tuh nggak ada. Gitu. Itu yang kita harapkan kan. ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita mundur sedikit gitu, tapi ketika kita terjun udah kita bisa terbang gitu. Oke, siap Bu. Siap. Daripada kita paksakan ini dulu tapi belum sempurna, nanti ngikik kita balik itu udah susah kita naiknya lagi. Sepertinya ini poles sedikit jadi nih Bu Yesi. Iya, kenapa Pak Emang? Sepertinya ini dipoles sedikit, insya Allah jadi ya, karena satu Iya, tidak iya. dari data literatur pun, Betul, betul. kalau tidak ada data literatur mungkin kita bisa menambahkan zat aktif gitu ya. Tapi ini Betul, betul. tapi ini menarik sih, teman-teman sudah melakukan uji ke manusia gitu ya. Kalau ketahuan sama Bepom kayaknya protokol uji klinisnya nanti bagaimana ya? Nanti ditanyakan. Nggak usah. Nanti kan ke POM nanti Pak Eman kan cuma ngelaporin berdasarkan jurnal kan, Betul. memiliki efek itu. Oh, bagus sip. Sudah bisa. Aman kan, yang diuji coba aman kan? Ada Gimana? efek samping seperti diare gitu-gitu nggak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi biasa aja. Feses berlemak gitu nggak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nggak Makanya lihat perlu. atau nggak lihat atau Heeh. nanti habis Mungkin lebaran mungkin dicoba Bu. ya, Bu, mungkin habis makan. konsumennya nggak ini ya. Nanti ke depannya bisa. Ya saya penasaran. Saya tuh melengkapi profil produk ini. Saya tuh pengen dapat yang bisa memecah lemak yang sudah ada gitu. Tapi mereka ini langsung uji coba ke mereka, maksudnya mereka sendiri bisa berani mengkonsumsi loh Bu Yesi. Ya harus bagus kan, semuanya herbal semua kan, harus berani dong kita berani konsumsi. Nah betul. Tapi kan yang kita antisipasi ilmiahnya dari luar nih, biar kita nggak diserangkan Siap. gitu. Oke. Karena yang saya lihat dari pemaparan tadi dengan keunggulan produk itu, ya terhadap mekanisme input makanan yang sudah ada jadinya dia bekerjanya gitu. Yang sedang dilakukan gitu. Kan diminumnya juga sebelum makan kan? Iya, Bu. Sepertinya sebelum. Ya, karena dulu juga banyak produk pelangsing yang seperti itu, dia mencegah penyerapan, ujung-ujungnya si konsumen kan jadi lemas, energinya nggak ada. Nah, bagaimana itu Energi tuh yang tetap sudah ada. ada. Biasanya sih itu ada, saya berharap sih dari Jati Belanda ya ada efek itu juga. Jadi bisa kita mainkan di situ. Ya, siap. Nanti sepertinya kalau untuk jurnal-jurnal itu Bu Irami bisa mensupport kita gitu ya.
Nggak Suaranya apa-apa makin Pak kecil Eman, Pak, ada nggak apa-apa Pak Eman, Bu Ira, habis ini nggak apa-apa untuk melengkapi profil produk ini secara sempurna, kita bikin grup, small group aja di WAG untuk bisa diskusi lebih intens gitu. Siap, siap Bu, siap, siap. Ya Bu, saya setuju, Pak Eman. Ya, siap. Ya dari mahasiswa nanti tolong ya Mbak. Nanti dibuat apa namanya nama grupnya yang apa? Nama Betul. produknya atau nama topiknya biar nggak lupa. Nama produknya kayaknya menarik ya, biar terngiang-ngiang. Oh, yang terus ya. Ya Bu, Yang terus biar dihafal. biar dihafal. Apalagi yang apa sih yang break cherry itu kan agak susah ya nyebutnya itu. Ya, sip. Mungkin ada lagi masukan atau Mbak mungkin mau bertanya atau berpendapat. Mbak Maguas. Sudah? Sudah cukup, Bu. Sudah jelas. Jelas ya. Nanti kita ke grup ya. Oke, karena sudah azan juga Pak Eman, Bu Yesi, ini terima kasih atas kesediaannya mendengar tadi paparan dan berdiskusi ya. Banyak masukan yang kami sangat butuhkan untuk perbaikan ke depannya. Itu nanti kita tindak lanjuti. Pertama nanti terkait pembuatan grup, nanti kemudian melengkapi dari apa namanya referensi begitu ya. Nanti mungkin kalau ada kelanjutannya nanti kita bisa diskusikan via grup atau nanti memang kalau dibutuhkan ada pertemuan Zoom lagi nanti kita bisa kondisikan. Itu Bu Yesi, Pak Eman, teman-teman dari mahasiswa. Nanti kalau misalkan dibutuhkan nanti ketemu di kampus nanti silakan ya Mbak-mbak ya. Jadi saya sudah secara nggak langsung ikut terjun di sini. Ya nanti bisa dikomunikasikan di grup ya. Kurang lebihnya saya mendampingi di sini, banyak kurangnya sebenarnya saya ya hari ini ya, kurang persiapan dan macam-macam ya, gitu ya. Insya Allah nanti ke depannya saya untuk pendampingan mahasiswa, terutama terkait dengan efikasi ya. Nanti mungkin kalau masalah marketing nanti saya mungkin nanti bisa minta tolong yang lain gitu ya. Terkait mungkin apa namanya bentuk tadi soal apa namanya produk itu kemasan dan lain sebagainya itu nanti ke Pak Eman gitu ya yang dari produsen ya. Oh ya. Karena Biasanya saya diskusi sama distributor juga sih Bu. Oke, nanti ya. Tadi kan kita belum bahas masalah Ya. Bagaimana kemasan-kemasan ya. Karena kemarin mahasiswa yang lain tuh sempat ada yang kurang mencantumkan sesuatu gitu. Nanti mungkin perlu kita cross check juga masalah kemasan apakah nanti masih yang penandaan ya Bu ya? Ya penandaan. Karena kemarin sempat sama-sama produknya gimana Mas Sylvester juga, tapi aturan pakainya nggak ditulis. Kalau yang dua ini kayaknya sudah aman deh. Sudah aman ya. Jadi mungkin kita penandaan perlu di alumni kelas D Pitokimia kayaknya jago-jago desain. Oh iya. Alhamdulillah nanti mungkin kita tetap cross check lagi. Nanti saya tolong di grup nanti tolong mahasiswa di share presentasinya, PPT-nya. Betul. Kemudian nanti kemasan juga. Kemasannya mungkin kan ada yang besar ya, karena PPT kan kadang-kala tadi tulisannya mungkin terlalu kecil. Nah, itu mungkin keseluruhan kemasannya itu isinya penandaannya apa aja gitu. Apalagi ya nanti kalau misalkan ada yang kurang nanti bisa di-share gitu. Oke. Pak Eman, kalau untuk produk yang didaftarkan baik yang ini sama yang itu
Kalau mengenai nama, mungkin saya nanti akan diskusi lanjut ya untuk produk yang akan saya pasarkan gitu. Karena Ya, mungkin saya akan memilih nama sendiri, Bu. Nama dan kemasan disesuaikan dengan produk yang sudah ada gitu. Jadi saya nggak mau produk yang saya tuh macam-macam kemasannya gitu loh, Bu. Maunya seragam. Oh iya, bisa Iya, memperoleh juga ya kayaknya branding tersendiri juga ya. iya betul. Heeh. ya, Mungkin Jadi itu. maksudnya Kalau juga ya Bu. ya, tapi sementara nggak apa-apa untuk grup nama produk pakai nama ini aja dulu gitu. Ya. terus topik kali ya. Maksudnya topiknya tadi memang pelangsing sama satu pemutih gitu. Oh ya, boleh Takutnya juga. sayanya lupa gitu kayaknya. Oh ya, siap Bu, siap. Nanti mungkin ya Mbak ya. Boleh, Nanti boleh. mungkin gitu. Pelangsing sama pemutih gitu. Mungkin ada lagi Bu Yesi, Cukup, Bu Ira. Bu Pak Eman. Saya cukup Bu. Oh iya, kita cukupkan pertemuan kita. Terima kasih banyak semuanya. Kita sampai jumpa di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, izin undur diri. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Kenapa jaringan? Belum bayar WiFi kamu, Angel? Nggak bayar Pak. Ini buat bareng-bareng Pak. Maaf ya Pak. Ya, Maaf nggak banget Pak. Ya kan, memang yang seperti itu tidak bisa kita prediksi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Teman-teman ini ada apa? Ini di record. Saya mau nggak nyampain sesuatu, cuman di record nanti. Aja Pak. Bikin room baru. Oh, ini rahasia bisnis ya teman-teman khususnya teman-teman nanti ke distributor gitu. Ke saya kan memang bermain di dua kaki ya. Saya sebagai pembimbing juga gitu ya. Di lain sisi saya juga produsen, tetapi nama produsen saya Bioherba Medicine, mohon tidak di apa namanya itu di up terlalu ini karena tidak semua saya kasih kesempatan untuk bekerja sama gitu. Mungkin saya akan lempar ke yang lain. Itu ya, teman-teman. Baik Pak. Ya. Sip, sukses ya lebarannya, liburannya. Mencari jurnal, mencari biokimia gitu ya. Dibantu ya Pak. Ya, sip. Bu Irami siap membantu, insya Allah. Kalau biokimia itu Bu Irami gitu. Nah, saya Iya. nanti kita bisa diskusi ya. Buat grup nanti saya bisa dijadikan admin biar saya tambahkan Bu Yesi ya. Oke. Gitu. Topik anunya nama grupnya sesuai topik ya, teman-teman ya. Oke, sip. Saya pamit ya, Mbak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Kita kasih terekam sekali. Good luck. Maghrib. Bye.